Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan bahas tentang menyantuni anak yatim di bulan Muharram ini. Perlu kita ketahui, hanya ada satu agama di dunia ini ya, yang begitu memperhatikan nasib anak yatim, yaitu agama Islam. Karena apa? Tak ada satu kitab suci pun dari agama-agama itu yang menyebutkan secara khusus mengenai nasib anak yatim, kecuali dalam kitab suci Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Anak yatim itu anak yang ditinggal mati ayahnya selagi ia belum mencapai umur baligh. Anak yatim dalam Islam itu mempunyai kedudukan sendiri daripada anak-anak lain. Mereka mendapat perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Demikian ini karena apa? Untuk menjaga kelangsungan hidup mereka agar tidak terlantar setelah ditinggal ayahnya. Allah memerintahkan kepada kita agar menyantuni anak yatim dan menanggung kehidupan mereka. Jangan sampai terlantar segala kebutuhan mereka sehari-hari, termasuk di dalam pendidikannya, pendidikan agama maupun pendidikan umum, seperti surah Al-Baqarah ayat 220 yang artinya seperti ini. Dan mereka bertanya kepada tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. Rasulullah SAW terhadap anak yatim sangat menyayanginya. Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Pada suatu hari bertepatan dengan hari raya, Rasulullah keluar menuju sholat. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan serombongan anak-anak yang sedang bermain-main. Dari sekian anak itu ada seorang anak yang kelihatan sedih dengan pakaian yang compang-camping. Setelah ditanya, tahulah bahwa ia adalah anak yatim, karena ayah gugur di medan pertempuran melawan orang-orang kafir. Dia telah diusir ayah tirinya dan dihabiskan pula harta warisannya. Mengetahui keadaan seperti itu, Rasulullah pun menanggungnya. Dia diasuh sebagai beliau mengasuh keluarga sendirinya. Diberinya pakaian yang baik, makanan dan segala kebutuhannya, sehingga keadaan tidak bersedih lagi karena selalu mendapat limpahan kasih sayang dari Rasulullah SAW. Itu. Rupa-rupanya gini, umat Islam selama ini kurang perhatikan bagaimana nasib anak yatim. Banyak anak yatim di sana sini yang terlantar hidupnya, tidak bisa mengenyam pendidikan agama maupun pendidikan umum. Kita bandingkan yayasan yatim piatu yang ada sekarang ini, sama sekali belum memadai dengan jumlah anak yatim yang ada. Hanya orang-orang tertentu saja yang mau membantu dan memperhatikan kehidupan mereka. Padahal menyantuni anak yatim ada suatu anjuran agama yang sangat-sangat ditekankan, yang kelak Allah akan membalasnya dengan surga bagi siapa saja yang menyantuni mereka. Ini harus perlu diperhatikan oleh kita sebagai umat Islam.
Dan bagaimana ancaman orang yang suka memakan harta anak yatim? Ya. Ini yaitu surat ayat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu mendapat api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala. Itu ancamannya. Kalau yang menyantuni, yang beri pertolongan akan mendapatkan ridho dari Allah. Dan bagi yang makan miliknya nanti maka akan zalim dan akan dimasukkan api neraka yang menyala-menyala. Kita tahu merawat atau menyantuni anak yatim itu adalah termasuk amalan yang amal takwa. Kalau orang itu kurang ketakwanya kepada Allah, maka berkurang pula perhatiannya kepada anak yatim. Karena itu marilah kita senantiasa giat membantu anak yatim, baik secara perorangan atau secara organisasi, dengan mendirikan yayasan atau digerak dalam kegiatan kesehatan yang untuk meningkatkan kesejahteraan anak yatim. Dan kiranya menolong anak yatim secara terorganisir dengan bentuk yayasan, maka memanfaatkan akan lebih besar daripada tidak terorganisir. Sebab kebutuhan anak yatim itu bukan datang sewaktu akan, tapi terus menerus. Sehingga anak yatim itu menginjak masuki umur balik, keadaan itu akan lebih cocok bila ditangani oleh yayasan. Oleh karena itu, mari kita peduli kepada sama khususnya anak yatim piatu. Di bulan Muharram ini, mari kita terus menolong, membantu apa yang dibutuhkan oleh anak yatim piatu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.